Usai Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Restu, mahasiswa PPG angkatan 1, kelompok IPA 2. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Puji-Rianto, dosen FIP UNY, untuk materi eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran. Bapak, mohon informasinya. Untuk yang pertama, pendapat Bapak tentang belajar itu apa sih? Ya, belajar itu ya perubahan perilaku. Jadi bukan sekedar pada aspek kognitif, tapi sampai afektif, sampai pada psikomotor. Jadi kan banyak orang yang misalnya dikatakan orang itu belum belajar, misalnya sudah tahu itu salah tapi dikerjakan lagi itu bukan orang belajar. Perubahan perilaku jadi sampai perubahan karena perilaku. Biasanya apa kalau belajar itu selalu kognisi. Nah, kognisi mencari pengetahuan, nah itu kan konsep yang belum tepat ya. Berikutnya tentang motivasi belajar siswa yang baik itu seperti apa? Ya, motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal tumbuh dari dirinya sendiri, inner directed. Jadi kalau sekarang ada konsep belajar mandiri, maka kalau orang yang memiliki motivasi belajar yang baik itu tumbuhnya dari dalam, dan itu diciptakan oleh guru, diciptakan sehingga mereka akan bisa menjadi agen belajar bagi diri sendiri. Karena ke depan itu kan ada namanya self-regulated learning, self-directed learning, kemudian menjadi self-determined learning. Nah, self-determined ini ke depan orang menjadi agen belajar bagi dirinya. Karena kita menghadapi dunia digital di mana locus of control ada pada diri si belajar itu sendiri. Ya, itu jadi harus termotivasi sendiri. Menawi tanggapan Bapak tentang motivasi belajar siswa saat ini seperti apa? Ya, motivasi belajar saat ini kalau saya melihat ya kayaknya kok lebih menurun ya, terutama karena ada learning loss itu ketika kemudian masa pandemi. Yang berikutnya adalah kita lihat siswa ini kan generasinya kan generasi yang berbeda dengan kita dulu ya. Karena kan ada generasi Z, ada generasi yang sekarang mau alpha. Mereka cara belajarnya berbeda. Nah, sehingga penyusunan oleh guru itu namanya belum bisa mengikuti ini. Ya, membuat pembelajaran yang menarik, efektif, efisien, kemudian bisa memotivasi. Kan sebenarnya kalau belajar itu kan karakteristik peserta didik itu menjadi acuan utama dalam kemudian untuk bisa meningkatkan motivasi mereka. Nah, generasi visual yang mereka itu lebih banyak disebut dengan generasi gelas, generasi global, multimodal. Tapi sayangnya dalam proses pembelajaran ini kan kebanyakan masih terjadinya teknologi yang dipakai dalam masa pandemi itu adalah sebagai transfer of knowledge, bukan transformasi kultur. Nah ini jadi bukan transformasi kultur, sehingga inner directednya nggak muncul. Karena kan kalau kita kan kurikulumnya kan ya begitu kan, belum bisa mengadaptasi kebutuhan belajar individu, masing-masing passionnya belum bisa. Makanya muncul kurikulum merdeka itu. Semacam. Kalau transformasi kultur tadi sekalian sharing karena itu ilmu baru buat ya, saya. Transformasi kultur itu berarti bukan hanya media itu dijadikan sebagai transmisi pengetahuan, di mana si belajar hanya menjadi objek, tidak menjadi subjek. Nah, kalau menjadi subjek maka dia harus mendekatkan humanis dan konstruktivistik. Konstruktivistik artinya dia bahwa konstruksi pengetahuan itu dilakukan oleh si belajar itu sendiri. Nah, kita kan hanya tuturi, iya. Kita kayak misalnya kalau di PAUD kan Montessori kan hanya ngikuti aja. Tuturian, yang jadi Montessori itu pengasos kuntrudo yang mau ngasih tuturi handayani seperti itu. Merdeka belajar juga ya sesuai minat, passion aja mana gitu. Tapi kan kita belum bisa ya mengadaptasi semua kebutuhan. Mungkin banyak bapak ibu guru yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik juga mungkin belum paham kalau yang di bawah ya teori perkembangan seperti apa, kemudian teori belajar dan pembelajaran. Karena guru itu adalah seorang instructional designer, perancang pembelajaran. Dia harus memahami tujuan itu juga macam-macam sampai pembelajarannya ya tujuannya harus bisa merumuskan tujuannya, kemudian termasuk mau memahami karakteristik materi itu beda-beda. Ada yang materi prosedural, fakta, prinsip, konsep, cara ngajarinnya beda. Sampai metakognitif. Iya, sampai metakognisi ya. Betul. Ilmu baru ini untuk saya. Ya, sebenarnya nggak baru sih ya, hanya saya baca duluan aja. Oh iya. Terima kasih nih informasinya. Berikutnya tentang faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu kurang termotivasi belajarnya menurut Bapak?
Banyak faktor. Satu, kalau misalnya teori ARCS ya, kalau itu kan satu, attention, ya berarti memang eh, eh, sesuatunya tidak menarik bagi siswa, tidak menarik perhatian, makanya digunakan alat pemusat perhatian. Relevan, apa yang belajar ini nggak relevan dengan kehidupannya, apa yang sih belajar Oh, ini? yang kondisi real. Iya, nggak ada. Saya misalnya saya belajar ini gunanya itu apa ke depan itu Oh, oke. seperti itu. Kemudian C itu adalah ARCS, S-nya satisfy ya. Jadi satisfy itu memuaskan. Kalau C confident, jadi membuat dia itu belajar itu selalu merasa dengan penuh dengan percaya diri. Nah, tapi motivasi ini ya sekali lagi seringkali apa ya? Ya kalau kita nggak memahami karakteristik anak, kemudian strategi memotivasi yang dilakukan oleh guru itu kan biasanya motivasinya banyak ekstra ya. Makanya tingkat kesadaran itu ada yang kesadarannya adalah instruktif, ya belajar ini mergo dikon. Yang kedua adalah yang otonom, jadi dia sudah bisa mulai mengatur belajar sendiri. Ada yang reflektif, bahkan dia nanti sampai minta kognisi, saya belajar ini kekurangannya di mana, saya harus meningkatkan diri bagaimana, itu sampai itu. Berikutnya, proses pembelajaran yang baik di kelas itu seperti apa, Bapak? Proses pembelajaran yang baik, ya kalau kita bicara soal proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang jadi gini, pertama jelas mengacunya pada tujuan pembelajarannya, kemudian strategi dan metodenya ya sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik materi, dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau guru ya harusnya kan metode itu dipilih atas dasar ini. Nah, kebanyakan banyak yang dipahami bahwa metode itu hanya soal penyampaian materi, delivery system, media dan metode. Tetapi sebenarnya ada lagi pengorganisasian materi nggak pernah dipikirkan. Contoh pengorganisasian makro sama mikro. Makro itu misalnya kalau guru PAUD ada tema A, tema B, tema C. Mana yang harus diajarkan dulu? Itu nggak pernah guru itu selalu ngikut aja kurikulum dari atas. Tapi bagaimana itu misalnya itu dianalisis sendiri mana yang sesuai dengan karakteristik konteks di mana dia ngajar. Nah, misalnya tema A dulu, tema B, tema tanaman, tema buah, tema apa. Nah, mana dulu yang harus diajarkan? Apakah ini merupakan pasal yang lain atau enggak? Maka itu nanti hierarkis. Apakah ini urutan prosedural? Kemudian ada pengorganisasian mikro. Mikro itu misalnya dalam topik tentang buah itu ada bentuk, warna. Nah, apakah harus melajari warna dulu atau bentuk dulu? Nah, itu harus dianalisis itu mana dulu sehingga urutan materinya menjadi logis, sistematis. Makanya tadi konstruktif itu tadi. Ya, konstruktivistik. Itu ada teori belajar. Ya, ya bahwa orang belajar itu dari pengalaman. Nah, jadi yang mengkonstruksi itu siswanya. Kita hanya menyediakan, kan pembelajaran itu adalah menyediakan lingkungan yang kondusif agar terjadi tindak belajar tadi. Sambil siswa itu termotivasi. Iya, itu jelas itu. Kalau dia mempelajari sesuatu yang oleh dirinya menjadi subjek aktif, dia aktif lah. Mesti gitu. Nah, ini banyak sekali informasi. Enggak apa-apa, monggo. Kalau menurut Bapak, faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan belajar itu apa saja? Oh, banyak faktor kesulitan belajar kalau kita amati ya. Kesulitan belajar itu yang jelas satu dari sini. Yang pertama adalah minat ya. Jadi apa yang dipelajari, kalau misalnya yang belajar itu nggak sesuai dengan minat dia, dengan passionnya, makanya otomatis dia akan ya itu nanti malas ya. Kemudian kalau kesulitan yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengetahuan prasyarat subordinat. Jadi kalau analisis interaksional itu di bawahnya itu kadang-kadang ada pengetahuan untuk misalnya orang mau perkalian, maka harus penjumlahan dulu kan, nggak mungkin kan. Nah, itu mungkin apakah pengetahuan prasyaratnya sudah tercapai atau belum, itu juga menimbulkan kesulitan. Yang kedua ada faktor lain adalah ya sebenarnya kalau saya melihatnya kesulitan itu muncul akibat dari mungkin pengorganisasian materinya yang kurang tepat, medianya yang digunakan tidak tepat, metodenya tidak tepat, ya, atau pengorganisasian kelasnya juga nggak tepat. Harusnya misalnya medianya kecil, tapi dibikin kelompok besar, orangnya 10, medianya kecil gitu kan, itu kan menyebabkan kesulitan belajar, misalnya gitu. Ya, jadi banyak faktor-faktor tadi ada berkaitan dengan variabel-variabel yang
tadi metode tadi. Nah sekarang kalau dari Bapak solusinya seperti apa untuk mengatasi kesulitan belajar seperti itu? Ya, mengatur kesulitan belajar, makanya sebenarnya kan guru harus menguasai teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu apa? Suatu kajian dan praktek etis di mana dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan cara apa? Menggunakan, menciptakan, dan mengelola proses dan sumber belajar. Nah, itu harus dilakukan oleh guru. Jadi dia mendasarkan pada misalnya menciptakan sumber dan media belajar. Sumber media itu harus dapat mungkin, harus memahami juga gurunya tujuannya apa, materinya apa. Contoh, materinya kalau misalnya materi prosedural, cocoknya video. Kan? Yes, Ya, iya, step by step. Misalnya pengetahuan faktual, tergantung juga karakteristik anaknya. Nah, ini kebanyakan masalahnya adalah sebenarnya ketidakmampuan guru untuk belum semua guru dalam tataran menjadi instructional designer sebenarnya. Ya, hanya ya melaksanakan tugas. Tapi itu tadi, sebagai seorang instructional itu tentunya teknologi pendidikan tadi. Berarti memang mengaktifkan dulu dari gurunya. Iya, dari pengembangan proses guru, dan guru harus dibebaskan dari aktivitas-aktivitas yang non akademik, yang beban administrasi macam-macam, ya porsinya saja lah seperti itu. Nah, itu juga faktor pengembangan profesional guru, itu rujukannya harus jelas, kemudian sistem pendidikannya harus jelas, penghargaannya harus kayak gitulah. Saya gitu. Terima kasih. Berikutnya tentang model pembelajaran Bapak, beberapa model pembelajaran terkait dengan pembelajaran inovatif. Ya, model pembelajaran inovatif banyak sebenarnya ya. Jadi model pembelajaran inovatif itu berarti suatu model pembelajaran yang sebenarnya memudahkan siswa untuk belajar. Nah, dalam hal ini tidak harus pembelajaran inovatif itu harus menggunakan teknologi canggih, enggak. Teknologi itu bisa hard, bisa soft. Hardware itu ya perangkat IC, tapi software itu maksudnya berbagai cara yang memudahkan sih. Berarti harus, makanya tadi kalau model pembelajaran yang inovatif itu selalu menemukan suatu cara atau strategi, langkah-langkah yang memudahkan siswa belajar. Makanya dipahami karakteristik siswa, karakteristik materi, dan tujuannya mau dicapai. Sebenarnya mempermudah itu. Ya itu tadi, pokoknya mempermudah itulah yang inovatif gitu ya. Kalau canggih-canggih mempersulit ya ngapain juga, kenapa inovatif? Iya. Karena biasanya kalau inovatif itu inovasi selalu dekat dengan teknologi, pemahaman yang mungkin bagi saya pemahaman sederhananya seperti inovasi itu teknologi kan hard dan soft. Bisa juga perangkat ICT, bisa juga cara yang terbaik itu teknologi yang gitu. Bisa memudahkan siswa. Tapi kalau sekarang kita menghadapi yang ada perkembangan teknologi, itu dimanfaatkan saja, bisa ada nilai plusnya itu. Kalau menurut Bapak penerapan pembelajaran inovatif di sekolah saat ini itu seperti apa? Pandangan ya Bapak? Inovatif misalnya ada pembelajaran yang STEAM, kemudian ada pembelajaran yang tadi memanfaatkan TPEC seperti itu, kemudian ya pokoknya yang basisnya adalah yang sekarang banyak kepada yang berbasis humanistik. Humanistik itu artinya ya tidak, tapi sebenarnya behaviority juga nggak salah juga ya, nggak salah juga untuk tujuan tertentu, untuk materi tertentu kadang-kadang perlu, misalnya berarti menembak kalau di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah ya misalnya olahraga ya itu kadang-kadang behavioristik. Cara mendang bola yang baik itu harus diulang-ulang ya begitu, misalnya. Oh ya, tadi sudah disampaikan apa tadi, model TPEC tadi Pak, mungkin bisa disampaikan teks itu. TPEC itu adalah kerangka atau konsep framework ya, dimana bagaimana guru itu bisa mengintegrasikan antara teknologi dengan pedagogiknya dengan pengetahuan tentang konten. Jadi misalnya materinya basisnya bisa dilihat apakah teknologi base. Ini teknologi base itu artinya teknosentrism ya. Berarti dia mengandalkan teknologinya, kemudian pedagogiknya apa untuk dengan teknologi, misalnya dengan web, maka pedagogiknya dengan apa? Ya, kemudian kontennya yang cocok untuk dituang dalam teknologi itu apa? Atau yang pedagogik misalnya design learning TPEC yang design based learning. Jadi desain atau satu metode pembelajaran bahwa misalnya materi ini cocoknya dengan problem based. Nah, dalam problem based teknologi apa yang diperlukan, langkah-langkah problem based itu, kontennya apa yang cocok dengan problem based. Nah, seperti itu. Iya. Sinkronisasi. Iya, sinkronisasi. Tapi bisa dari misalnya kalau yang kontennya ada konten menarik,
karena konten ini cocoknya dengan teknologi apa dan dengan pedagogi apa. Itu membentuk irisan-irisan itu. Tetapi semua itu harus direkonseptualisasi, bukan hanya bahwa tipek itu kemudian saklek seperti itu, enggak. Dalam penerapannya sesuai dengan konteks guru. Kan bisa juga kolaboratif, ada guru yang pintar ICT, ada yang ahli kurikulum, ada ahli matrika, gabung aja gitu. Enggak harus guru yang menguasai semuanya, enggak gitu. Tapi yang ideal memang seperti itu. Kolaborasi. Iya. Oh, iya. Terkait dengan pembelajaran inovatif, mungkin Bapak pernah menemukan ada kendala-kendala tentang pembelajaran inovatif di sekolah? Kalau pembelajaran inovatif ya sarana prasarana, paradigma kepala sekolah ataupun lingkungan kan nggak biasa misalnya, wah belajar kok begitu gitu kan, pikirannya bermain dan sebagainya. Nah ini pemahaman tentang konsep belajar sendiri masih beragam juga, paradigmanya juga. Belajar ini kita tersetting mengalami atomisasi ya. Atomisasi itu begini, kayaknya ada tradisi turun-temurun bahwa belajar itu ya seperti itu, siji loro telu tangani sedukur dan sebagainya. Terus kemudian ada juga atomisasi ilmu pengetahuan yang namanya muatan lokal itu ya mesti kaitan dengan apa misalnya. Tapi bukan, muatan lokal itu kan salah konsep itu. Misalnya belajar ada, dulu kan ada muatan lokal bahasa Inggris kan, ada bahasa misalnya ya Jawa silakan. Tapi sebenarnya muatan lokal itu kan misalnya di daerah ini ada suara garingpong itu loh. Nah, untuk pertanian atau untuk titian apa, nah itu dipelajari oleh siswa seperti itu. Itu dikaitkan dengan sains IPA ya? Nah, misalnya dengan sains IPA, nah, sebenarnya muatan lokal harusnya seperti itu. Tapi kan seringkali malah munculnya di mata pelajaran. Iya. Dikaitkan. Terima kasih. Berikutnya tadi sudah disampaikan tentang sarana prasarana yang mungkin menjadi kendala dalam pembelajaran inovatif. Nah, menikah kendala yang sering dijumpai terkait sarana prasarana di pembelajaran sekolah menurut Bapak? Ya, sarana prasarana kalau kita melihat ya, kita bandingkan dari sisi standar minimal ya, terutama satu, aksesibilitas terhadap media dan sumber belajar. Nah, seringkali kan kita lihat kadang-kadang ya, bahwa namanya, saya sering lihat Globo itu ditaruh di atas, nggak boleh disentuh anak-anak, nggak rusak itu misalnya. Itu kan masih ada ya. Itu kemudian digital divide, jadi ada kesenjangan akses internet, ya, jaringan seperti itu kan juga merupakan, mau inovasi juga susah. Kemudian ya yang lainnya prasarana, ya sarana-sarana seperti passport, kemudian ada misalnya lab, dari seperti itu kan lab, kemudian sarana ICT-nya, teknologinya seperti itu. Smartboard misalnya, desain based classroom misalnya, yang kelas yang dengan ada learning space yang bagus seperti itu kan nggak semua merata itu, malah sekolah-sekolah swasta yang banyak kan itu bisa memenuhi itu ya, karena anggarannya nggak tahu terbatas, tapi sebenarnya mampu sih negara tapi nggak tahu dan takutnya terus ada sesuatu. Oke. Menurut Bapak solusinya seperti apa kalau terkait dengan kendala seperti itu sebaiknya? Ya sebenarnya kalau yang bagus sebenarnya ini harapan ke pemerintah ya. Sebenarnya sekolah itu harusnya dimanapun, di pelosok dimanapun harusnya standarnya sama. Fasilitasnya harusnya sama, harus begitu, harusnya dipenuhi sama. Sehingga ada orang di sekolah favorit ini enggak begitu, harusnya bisa dipenuhi semua. Di samping itu sambil diorientasikan ulang tentang sistem pengembangan profesionalisme guru. Kita kan selalu bermetafor proses tuh. Pengembangan proses guru itu selalu berubah-ubah. Dari PLPG, PPG jadi apa terus berubah seperti itu. Nah ini kan nggak punya rujukan yang jelas. Saja nih sebenarnya ada di guru ini sopo. Di undang-undang guru dan dosen pasal 9 itu ada yang boleh S1 non pendidikan, boleh yang kependidikan. Kemudian ada yang MT pedagogik, ada yang MT konten. MT pedagogik apa? Lulusan ini mesti pedagoginya kuat. Ini penguasaan materinya mungkin lemah. Dan sebenarnya lulusan ini tapi bisa begitu ya, apa namanya, rata-rata begitu. Yang ada ilmu murni kuat ininya, pedagoginya lemah. Padahal guru harus kedua-duanya kan, konten dan pedagogi dan sama dengan teknologi. Menurut saya begitu. Terima kasih untuk ilmunya. Saya mendapatkan ilmu baru yang saya tidak dapatkan dari manapun ini, karena masih kebetulan ini bisa bertemu dengan Pak Puji. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami, mohon maaf ada kurangnya karena keterbatasan wawasan saya mungkin ya. Kalau dan ini sudah pakar sekali, sesuatu yang menimbulkan terus ada ide-ide ini sambil berjalan. Intinya dalam kehidupan pembelajaran memang nomor satu
terpusat pada siswa, karena yang dulu-dulu kita hanya terpusat pada guru. Sekarang saatnya guru yang menjadikan siswa lebih mudah dalam belajar, tidak mempersulit ya Pak. Intinya seperti itu. Terkait dengan tadi eksplorasi penyebab masalah, ada banyak sekali masalah ternyata. Tapi tetap terfokus di situ, guru harus menjadi yang menjadi yang aktor utama. Menjadi aktor utama. Meningkatkan profesionalismenya. Benar. Itu. Syaratnya apa ya guru itu ya diopeni. Itu menurut saya guru harus diopeni. Gimana orang nggak diopeni ya mau profesionalisme gimana? Terima kasih Pak. Sami-sami. Oke, sekian untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.